Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita dalam masa penantian memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Tapi sebetulnya kan kita sudah menerima karya Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita belajar apakah karya Roh Kudus itu sudah kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita belajar bagaimana kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3-5. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, tetapi seringkali kami mengabaikannya dan kami merasa tidak mampu untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena dalam pikiran kami kesaksian itu harus menghasilkan sesuatu yang besar. Tetapi kami diingatkan bahwa sebetulnya kesaksian kami adalah melalui kehidupan hari lepas hari, meskipun kami tidak banyak berbuat besar, hal yang besar, tetapi ketika kami melakukan hal yang kecil-kecil, namun itu semua bagi kemuliaan Tuhan, itu menyatakan Tuhan berkuasa atas kami. Biarlah kami boleh membaca, merenungkan firman, hingga memampukan kami terus berkarya bagi Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan atau mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3-5, setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu dia berkali-kali mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya, dan di situ juga Tuhan Yesus menyatakan kuasa kehidupannya melalui mujizat-mujizat. Memang Tuhan Yesus tidak lagi menyembuhkan orang banyak sepertinya atau memberi orang banyak makan. Tetapi bagaimana ketika perjumpaan dengan murid-muridnya, Yesus melakukan kuasa mujizat. Sehingga mereka melek mata, melek hati, melek iman, sadar yang ada bersama mereka adalah Yesus. Terhadap Thomas, Yesus juga menyatakan kuasa mujizatnya. Ini semua terjadi karena Yesus ingin bahwa kelak murid-muridnya tetap menyatakan kuasa-kuasa penyertaan Roh Kudus, bukan saja melalui satu karya besar misalnya kesembuhan ilahi, bukan saja melalui itu, tetapi bagaimana kesaksian hidup hari lepas hari bisa menggugah seseorang, dia tahu bahwa dia mampu bersaksi dan kesaksiannya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itulah murid-murid dipersiapkan dengan sungguh. Tunggu di sini sampai Roh Kudus turun. Tetapi Tuhan selalu berjumpa dan menyatakan kuasa-kuasa kehidupannya. Nah, disinilah kita mau belajar bahwa ternyata menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus itu tidak perlu menunggu kita punya kuasa menyembuhkan orang. Tidak perlu kita punya kuasa mengusir setan. Tidak perlu kita punya kuasa mendatangkan berkat rezeki bagi orang lain. Tidak perlu. Karena kadang-kadang rezeki kita aja juga kita dapatkan hari lepas hari. Kalau kita doa untuk orang lain, wah berikan mereka berkat yang berlimpah. Kita merasa, waduh aku aja nggak bisa punya berlimpah. Ya, jadi tidak ada kuasa sama sekali. Tidak perlu menunggu semua itu. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika saya jumpa dengan seorang ibu yang berkata, aku sebetulnya pengen ikut kunjung. Oh, oke, ayo. Ya. Nah, nanti kamu belajar doa ya. Kali ini kamu ikut. Minggu depan kamu belajar doa. Lalu minggu depannya mogok. Nggak mau. Nggak berani. Takut suruh doa. Akhirnya setelah berbicara agak lama, dia oke juga berangkat. Nah, saya katakan bahwa di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus. Doa itu tidak harus panjang, tidak harus lebar, tidak harus kata-katanya muluk-muluk dan bagus-bagus.
doakanlah temanmu, kita mau kunjung ke tempatmu, dan dia bersuka cita kalau kamu datang. Dia pasti bersuka cita kalau kamu bisa berdoa untuk pergumulan yang sedang dia alami. Ayo berangkat. Ya, dia berangkat dengan ragu-ragu, dengan bingung gitu ya. Dan ketika sampai di tempat, lalu kita ngobrol, dia mendengarkan keluhan-keluhan temannya, dan temannya itu berkata, doakan ya. Baik, nanti temanmu ini akan berdoa untuk kamu. Kita semua mendukung di dalam iman. Akhirnya, saya katakan, silakan ibu berdoa. Lalu, ya saya lihat memang agak gugup, ya, agak sedikit gemetar. Tetapi dia mulai menenangkan hati, menenangkan diri. Lalu dia bilang gini, boleh kita nyanyi dulu? Silakan, mari kita nyanyi. Akhirnya dia mencoba menenangkan hati dengan mengajak menyanyi. Ya. Lalu selesai satu nyanyi, kemudian dia mulai berdoa. Memang tidak panjang, ya. Memang kata-katanya sederhana. Tetapi itu dilakukan dengan kesungguhan, karena dia mau belajar. Selesai dia amin, apa yang terjadi? Temannya datang dan memeluk dia sambil nangis dan berkata, terima kasih ya, doamu tuh menyentuh hatiku. Betul-betul menguatkan aku. Nah, temannya ini terkaget-kaget. Doaku tuh pendek dan sederhana. Tapi temanku mengapa sampai memeluk aku sedemikian? Dan saya katakan itulah kesaksian kuasa Roh Kudus. Ketika seseorang mau melayani, tidak perlu menunggu waktu lama untuk dia mampu menjadi pandai. Ketika dia tahu Roh Kudus bersama dengan dia, hal kecil bisa membuat karya besar. Temannya berkata, teruskan ya doamu itu, nanti dukung aku dalam doa. Nah sekarang kan ada handphone, saya katakan, tiap pagi kamu sekarang doakan dia ya. Lalu dia katakan, iya. Ketika dia pulang, atau kami pulang, gantian dia peluk saya dan katakan, Bu terima kasih ya. Ibu tahu toh saya gemetar, tahu. Nah, ibu tahu saya gugup, tahu. Tapi ibu tetap maksa saya, iya. Kenapa? Tunggu apa lagi? Karena karya Roh Kudus tidak boleh disimpan sampai kita merasa nanti punya kekuatan Roh Kudus yang berlebih. Roh Kudus akan menolong kita walaupun melakukan pekerjaan yang kecil. Nah, itu satu contoh. Bahwa ternyata kalau kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, nggak usah nunggu sampai kita bisa melakukan hal yang besar, kecil saja. Tetapi itu dilakukan dengan keyakinan, dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus berkarya, akhirnya kita bisa. Murid-murid juga begitu dulu. Ya, mereka tidak langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Memang Petrus bisa menyembuhkan, bisa berkhotbah. Itu setelah dia terima kuasa Roh Kudus, dan itu penuh perjuangan juga. Ya, bukan berarti Petrus langsung terkenal namanya karena kemampuan dia besar. Tidak, dia mulai dari hal-hal yang kecil. Dia harus menanggung dengan hinaan, dengan cacian, bahkan dengan hukuman. Nah, kita nggak perlu dihukum. Bahkan ibu tadi tidak dihukum, melainkan dipeluk dengan penuh sukacita. Nah, akhirnya dia belajar berdoa. Besok hari melalui video call dia mendoakan temannya. Besok lagi terus sampai beberapa waktu, dan temannya mengatakan, aku sekarang kuat. Aku sekarang mampu. Nah, tapi jangan berhenti berdoa. Dan doa tetap dilakukan. Dan sekarang gantian, temannya yang bermasalah itu setelah dia mendapatkan sedikit solusi. Jadi solusinya belum semua, baru sedikit. Tapi kemudian dia berkata, aku juga mau memuji Tuhan dan berdoa bagi orang lain. Nah ini udah nular, kuasa Roh Kudus sudah dibagikan. Ya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan dan teruskan. Jangan tunggu hal-hal yang besar. Kita berkata, saya tidak mau menunggu lagi. Sekarang waktunya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Bersaksilah, Roh Kudus sudah dicurahkan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, sekalipun kami ini tidak mempunyai banyak talenta besar, tetapi ketika kuasa Roh Kudus ada pada kami tahu kami dimampukan untuk bersaksi bagi kerajaan Allah. Pakailah kami dengan segala kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami berani menyampaikan berita sukacita, dan orang lain boleh merasakan kuasa kehidupan Roh Kudus. Di dalam Yesus yang memberikan kehidupan baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demi Tuhan Yesus kan dihargai benar.
kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.